Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh cara mengelola sampah plastik menjadi suatu barang yang berguna. Nah, pada kesempatan ini ya ibu-ibu, jadi saya mau mengolah plastik yang awalnya dia tuh bahan nggak berguna menjadi bahan berguna. Nah, bahan yang saya buat itu ini. Nah, ini contohnya ibu-ibu. Ini namanya desk manager atau bisa dibilang tempat penyimpanan bahan-bahan yang bersifat dokumen. Nah, ini tuh terbuat dari kardus bekas dan plastik bekas. Kenapa saya memilih kardus dan plastik bekas ini? Karena kan di masa pandemi COVID-19 ini kan tentunya kita kan jadi lebih sering kan pesan-pesan paket seperti Tokopedia, Shopee. Nah, kan kalau kita pesan-pesan paket itu pasti kita bakal dapet kardus sama plastik. Nah, berangkat dari ide itu, aku punya ide seperti ini, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, gimana sih ibu-ibu caranya bikin desk manager kayak gini? Bahannya apa aja sih? Saya bahannya pertama ya ibu-ibu, ada nih plastik. Nah, berhubung di rumah saya ini ada plastik warna biru merah, jadi saya pakai plastik biru merah. Tapi sebenarnya tuh warna plastiknya bebas, apa aja boleh dan ukurannya berapa aja boleh. Nah, yang kedua, bahan utamanya ini kardus ibu-ibu buat bikin desk manajernya. Nah, bahannya yang lainnya itu ada lem, gunting, penggaris, dan yang terakhir ada pensil. Nah, ibu-ibu, sekarang saya mau menerangkan bagaimana cara membuat desk manager. Nah, pertama, kardus yang ini dipotong semuanya. Nah, setelah semuanya ini dipotong ya, jadinya kan begini ibu-ibu. Nah, jadi kita pilih salah satu sisi mana yang mau digunting. Nah, bisa yang ini atau yang ini. Nah, saya pilih yang ini, gunting. Ibu, nah ini kan udah digunting, akhirnya kan bentuknya kayak gini. Nah, setelah bentuknya kayak gini, langkah selanjutnya adalah dibungkus dengan plastik. Nah, ibu-ibu, supaya aku kalau pas bungkus plastiknya jadi plastiknya strukturnya rata, jadi aku itu triknya adalah ngegunting pegangan dari plastik ini sama bagian plastik yang garisnya ini. Nah, ibu-ibu, setelah ini dibungkus plastik ini, selanjutnya adalah kita bikin bagian raknya itu. Nah, raknya itu menyesuaikan dengan panjang dan lebar kardus yang kita punya. Nah, karena kardus aku ini panjang dan lebarnya adalah 20 x 10 cm, jadi aku bikin bagian raknya untuk dalamnya ini dengan bentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Nah, ibu-ibu kan udah nih dibuat bagian buat raknya. Nah, sebelum dipasang ke sini, ibu-ibu dibungkus dulu pakai plastik lagi. Nah, aku kali ini pilih warna plastik yang beda, yaitu warna merah. Nah, karena ini buat raknya udah dibungkus ya ibu-ibu, jadinya setelah dibungkus itu kita pasang ke dalam sini.
bagian raknya udah dipasang, kan bentuknya jadi seperti ini ya ibu-ibu ya. Nah, step terakhirnya itu, jadi buat persegi panjang. Jadi nanti yang dibentuk lingkaran untuk membuat pensil, tempat untuk naruh pensil, bolpen, gunting dan sebagainya. Nah, untuk tempat yang pensil tadi yang dibentuk lingkaran itu, ibu-ibu bisa pakai potongan dari sisa tutup kardus tadi. Nah, ini bahannya. Nah, pertama caranya kita bikin setengah lingkaran dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Nah, dibentuknya seperti ini ibu-ibu jadinya. Nah, setelah ini kembali lagi kita bungkus dulu ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu takut nanti pas kardusnya ini jadi gak ngebentuk setengah lingkaran ini, jangan khawatir ibu. Ibu bisa ditekan-tekan ulang ketika udah dibungkus plastik. Nah, kan udah dibungkus plastik gini ya ibu-ibu. Nah, langkah selanjutnya buat mastiin dia bisa ngebentuk setengah lingkaran lagi, dicoba ditekan-tekan lagi kayak tadi. Nah, tetap bisa kan dibentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal tempel ibu-ibu. Nah, ini dia, desk managernya sudah jadi ibu-ibu. Plastik itu banyak kan ibu-ibu, cara untuk dikelolanya. Plastik itu jangan langsung dibuang ibu-ibu, diolah terlebih dahulu. Nah, plastik itu mudah kok diolahnya, bisa dibuat menjadi apa saja. Ini cuma satu dari contoh sekian banyak karya yang bisa dibuat berbahan dasar plastik. Seperti itu ibu-ibu. Nah, menurut data dari pemerintah Republik Indonesia mencatat bahwa setiap harinya terbuang sebesar 2,9 juta ton sampah plastik ke lautan. Bahaya ya ibu-ibu, mengerikan ya tentunya faktanya. Nah, maka dari itu jangan cepet-cepet buang sampah plastik ibu. Nah, lebih baik dikelola dulu menjadi barang yang berguna seperti ini. Nah, untuk mencari referensi bagaimana cara mengolah plastik menjadi bahan berguna, banyak loh ibu-ibu di Google, di YouTube, di Pinterest, Instagram, dan media di sumber-sumber media di internet lainnya. Nah, sekian ibu-ibu tutorial membuat cara mengolah sampah plastik menjadi bahan guna pada kesempatan kali ini. Terima kasih ibu-ibu sudah menonton.